Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Semoga selalu sehat dan semangat belajar di rumah ya. Pembelajaran tema hari ini masuk ke pembelajaran ke-6. Di sini mencakup pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia dan SBDP. Tujuan pembelajaran 6 yaitu dengan menuliskan pendapat, siswa mampu menggali informasi dari teks berkaitan dengan pertanyaan apa dan bagaimana. Dengan menyimak dari penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dengan berdiskusi, siswa mampu mengambil keputusan bersama untuk membagi tugas, mencari contoh, dan berlatih menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor. Dengan bercerita, siswa mampu melaporkan pengalaman proses pengambilan keputusan bersama sebagai warga kelas. Ya, masuk ke materi hari ini. Pembelajaran 6. Ayo membaca. Silakan buka halaman 45, tema 2 ya. Masih sub tema 1. Ayo membaca. Ikuti bacaan berikut ini ya. Kita baca bersama-sama. Suatu sore Lani bersama ayah dan ibu sedang duduk di teras. Teras rumah mereka menghadap taman di depan rumah. Di taman itu tumbuh aneka tanaman bunga. Di sudut taman juga tumbuh pohon mangga. Suasana di teras rumah terasa sejuk. Tiba-tiba Lani terbatuk-batuk. Lani mencium bau asap. Kelihatannya seseorang tengah membakar sampah, daun-daun yang belum kering. Asap sampah yang dibakar itu begitu pekat. Udara jadi tercampur asap. Nah, dari bacaan atau gambar tersebut, coba kalian tuliskan pendapatnya. Ada orang yang membakar sampah berupa daun-daun yang belum kering. Pembakaran sampah itu menimbulkan asap tebal. Udara jadi tercemar asap. Banyak orang jadi batuk-batuk akibat menghirup asap itu. Menurutmu, bagaimana tindakan orang yang membakar sampah itu? Apakah dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? Jika tidak, apa akibat dari tindakannya itu? Nah, apa saja jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Nih, di sini ada jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Memelihara keamanan dan ketertiban bermasyarakat. Ini dia contohnya. Ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diupayakan dengan membuat peraturan untuk dipatuhi bersama-sama dengan warga masyarakat yang lainnya. Sebagai contohnya, pembuatan peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam. Peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam tersebut hendaknya dilaksanakan setiap anggota masyarakat sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Kemudian tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Oleh karena itu, dalam masyarakat tentu banyak terjadi perbedaan. Meskipun demikian, setiap anggota masyarakat harus tetap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Dan harus memegang prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. A. Membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. B. Saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. C. Tidak menonjolkan perbedaan, tetapi mencari kesamaan. Nah, dari prinsip di atas, hendaknya kamu bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan
sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Contohnya seperti ini, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. C. Bergaul bersama warga masyarakat dan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun golongannya. D. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Terus E. Mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Ini seperti contoh pada gambar ya, kerja bakti. Nah, dengan adanya kebiasaan dalam menjaga dan memelihara kesatuan antar warga masyarakat, banyak manfaat yang dapat kamu peroleh. Di antaranya terwujudnya kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. Pergaulan antar sesama warga masyarakat akan lebih rukun dan akrab. Terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu antar warga masyarakat. Dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Kemudian tanggung jawab kita di warga masyarakat yang ketiga yaitu meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Tentunya masyarakat terbentuk atas dasar persamaan tujuan dan budaya. Meskipun saling berbeda latar belakang, asal usul, nah, atas dasar kepentingan bersama hendaknya dicapai dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat hendaknya dapat memperkuat hubungan antar anggota dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota masyarakat. Dengan demikian, perbedaan dalam masyarakat menjadi hal yang dianggap wajar karena mereka dapat saling bergaul dan saling memaklumi dari perbedaan suku, bangsa, agama, rasnya. Kemudian rasa solidaritas, rasa setia kawan ya. Rasa setia kawan itu perlu ditingkatkan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Sikap solidaritas sosial dalam masyarakat meliputi saling membantu, saling peduli, bisa bekerja sama dalam mendukung pembangunan wilayah baik secara keuangan maupun tenaga. Salah satu bentuk solidaritas dalam kehidupan sosial bermasyarakat itu yaitu ya kerjasama, gotong royong ya. Dan gotong royong itu merupakan suatu bentuk tolong menolong yang berlaku di daerah perdesaan di Indonesia. Sampai sekarang pun masih tetap terjaga di Indonesia ini. Dan berdasarkan sifatnya, gotong royong terdiri atas gotong royong bersifat tolong menolong dan bersifat kerja bakti. Gotong royong dilakukan untuk menangani masyarakat atau permasalahan yang menjadi kepentingan bersama di dalam masyarakat. Nah, yang keempat itu menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Tiap-tiap warga masyarakat mempunyai persamaan derajat yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Misalnya ya, menghormati persamaan derajat bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan antar warga masyarakat. Dalam bermasyarakat, perbedaan perlakuan diskriminasi ini memiliki arti memperlakukan orang atau kelompok
Biasanya dalam kelompok minoritas itu secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal usulnya, ras, sukunya, negara, agama, dan keyakinan politik ataupun agama, kebiasaan sosial, jenis kelamin, bahasa, dan usia. Sebagai warga masyarakat, kita mempunyai beberapa tanggung jawab. Ya. Nah, tanggung jawab itu harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang nyaman bagi seluruh warga masyarakat. Begitu pula kehidupan dalam sekolah ataupun khususnya di kelas. Sebagai warga di sekolah, kamu mempunyai tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita sebagai warga sekolah tentunya menghormati sesama teman, khususnya menghormati guru. Ya, apa saja jenis tanggung jawab masyarakat? Apa perbedaan lagu bertangga nada mayor dan bertangga nada minor? Kerjasama dengan orang tua. Apa yang dapat dilakukan keluargamu supaya selalu memenuhi tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Demikian pembelajaran 6 untuk tema 2, subtema 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.